Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal bandarmologi harian dan di hari yang kurang oke. Saya yakin pasti banyak yang bertanya, Mas, pada jadi bullish atau enggak nih IHSG-nya? Kemarin katanya bullish, kemarin katanya sudah breakout, jadi bullish enggak nih? Nah, nanti kita akan analisa aja bagaimana analisa IHSG ini, seperti itu. Ini juga hari yang wajar ya, hari Jumat, hari take profit sedunia. Cuman ya nanti kita analisa aja. Buat teman-teman yang ingin memberikan support, tip atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link di deskripsi, itu ada link Sociabase. Tapi teman-teman bisa donasi dan juga bisa kirim-kirim pesan pribadi ke saya kalau pengen ya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan kalau sudah ada waktu, pasti pertanyaan teman-teman akan saya balas semua. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham, channel kita bersama, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu Minggu konten spesial. Oke, itu aja. Kita akan langsung menganalisa IHSG yang hari ini turun lumayan dalam. Yaitu turun 0,58%. Seperti biasa kita ke transaksinya dulu. Transaksi bagus hari ini 12 triliun, cuman sebenarnya kalau diartikan kan transaksi itu kan ada hubungannya dengan volume ya. Kalau IHSG volumenya nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat transaksinya, artinya mungkin penurunan hari ini itu dikonfirmasi dengan volume, yang artinya penurunan hari ini kurang bagus. Kalau misalkan penurunannya hari ini volumenya kecil atau transaksinya kecil, harusnya bagus, tapi karena transaksinya besar tidak bagus. Cuman masih dalam toleransi. Nanti kita analisa, santai aja. Tapi kalau dari segi transaksi harusnya bagus karena transaksi besar. Dengan pergerakan asing hari ini setelah kemarin net buy ya, hari ini asing net sell jumlahnya tidak terlalu besar, 122,55 miliar. Net sell-nya di pasar negosiasi, bukan pasar reguler ya. Pasar regulernya net buy, tapi pasar negosiasinya net sell, seperti itu. Lalu dengan saham yang diakumulasi asing paling besar masih didominasi oleh nikel-nikelan ya. Pertama ada Antam 107,2 miliar, yang kedua ada Inco 55,8 miliar, lalu ada MDKA 53,1 miliar, Astra 52,8 miliar, Bank BRI 26,3 miliar, Mika 26,1 miliar, dan Arto 25,9 miliar. Masuk yang dijualin asing setelah kemarin diborong ya, BCA kemarin net buy, hari ini langsung di net sell. Bahkan tadi saya lihat berita itu kayak kalau nggak salah bisnis.com ya, dia bilang IHSG di prank BCA kemarin BCA di prank investor asing, kemarin dibeli hari ini dijual. Nah itu agak clickbait juga sih judulnya. Hari ini BCA di net sell 183,5 miliar. Setelah itu ada Unilever 69,4 miliar. Lalu Wika ini turun lumayan juga ya, 45,8 miliar. MTEK 16,1 miliar, Bevin 13,2 miliar, United Tractor 11,1 miliar, dan Bank Mandiri 8,5 miliar. Tuh untuk pergerakan asing dan saham-sahamnya. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang hari ini turun lumayan banyak. Cuman kemarin saya kemarin bikin skenario kan setelah Kamis konten hari kemarin. Kalau teman-teman lihat ya, itu kemarin saya bilang besok ingat hari Jumat ini IHSG bisa retest dulu. Worst case skenario sampai sini, ngeretest garis downtrend ini, descending triangle, habis itu rebound dan closing di atas 6115, karena 6115 juga sudah support. Tapi ternyata closingnya bener, retestnya sampai worst case skenario, berarti dia baru ngeretest descending triangle, tapi
tidak closing di atas 6115 seperti itu. Masih lumayan bagus. Ini masih oke. Dia closing di 6100 dan sudah closing di atas descending triangle. Bahkan ada rebound kecil setelah dia nyentuh descending triangle, garis biru ini ya. Ini dia udah ada rebound kecil. Yang artinya apa? Mungkin bisa kita asumsikan kalau garis biru ini atau descending triangle-nya IHSG sudah menjadi support, sudah bukan resisten lagi. Karena ketika sampai ke sana saham ada rebound. Konfirmasinya kapan? Sebenarnya nanti ketika ada hijau. Ketika dia hijau dan closing di atas garis, ya itu namanya sudah terkonfirmasi breakout. Dan memang kemarin itu baru breakout ya, belum ada konfirmasinya baik descending triangle maupun 6115-nya seperti itu. Dan hari ini yang baru coba dikonfirmasi adalah descending triangle-nya. Dan kalau menurut saya penurunan hari ini masih oke. Selama ya IHSG nggak nyungsep lagi di descending triangle. Karena kalau dia nyungsep lagi ya udah kita kembali lagi ke masa-masa konsolidasi seperti itu. Hari ini kelihatan kok ada pantulannya walaupun kecil, dan ini pas hari Jumat, hari take profit sedunia. Mungkin kita lihat aja besok Senin, semoga aja IHSG bisa rebound dan closing di atas 6115 lagi seperti itu. Yang pasti harusnya 6100 ini udah jadi support atau area deket-deket descending triangle. Kalau hari ini ya pas ini ya 6090. Kalau besok berarti di sekitar 6088, turun dikit lah itu karena arahnya ke bawah tuh. Dan kalau kita lihat memang kalau nggak salah ya tadi pagi saya lihat ngecek bursa dunia regional tuh baru pada koreksi. Kalau US masih pada hijau-hijau ya, London, Frankfurt, Europe, Amerika tuh pada hijau-hijau. Tapi kalau bursa lokal Asia tuh pada merah, hampir merah semua. Cuman Tokyo doang yang kuning. Hong Kong merah, Shanghai merah, Singapura merah, Jakarta atau IHSG juga merah. Jadi mungkin baru ada koreksi ya di Asia yang saya mungkin kurang tahu beritanya apa. Tapi kalau menurut saya ini masih oke dan wajar sekali penurunan hari ini tuh. Tuh histogramnya bahkan masih menguat ya. Walaupun dia turun, histogramnya masih menguat, MACD dia belum ada aneh-aneh juga seperti itu. RSI-nya pun juga udah breakout IHSG ini dan bisa juga dia baru nge-retest RSI-nya seperti itu. Masih aman kalau menurut saya selama dia tidak nyungsep di descending triangle-nya lagi atau garis biru itu. Cuman ya jelas karena dia closing di bawah 6115, berarti 6115 sekarang jadi resisten lagi tuh. Kita lihat aja Senin, harapan saya ya besok dia bisa closing di atas 6115 Senin itu seperti itu. Tapi tenang aja, masih banyak saham yang menarik yang akan kita bahas setelah ini. Yang pasti batasi resiko. Kalau misalkan besok ternyata Senin IHSG nyungsep lagi ya ke bawah descending triangle atau di bawahnya 6088 tadi lah, di bawah 6090, tapi harusnya kita pakai closing ya karena ini juga candle daily. Kalau misalkan besok IHSG closing di bawah 6090 lagi, ya mungkin kalau menurut saya sih alangkah lebih baik mulai kurangi porsi untuk saham-saham yang terlihat melemah. Kalau saham-saham yang masih strong sih nggak masalah, tetap di hold kalau masih uptrend ya. Tapi kalau saham-saham yang kena impact dari IHSG ikut melemah juga, bisa mulai dikurangi dulu porsinya. Nanti ketika dia bottoming lagi bisa serok lagi dan tunggu swing ke atas seperti itu. Harusnya masih oke dan harusnya sehat penurunan hari ini karena meretest descending triangle seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBCA, tidak ada pergerakan signifikan ya. Kita coba cek Unilever yang masih turun banyak. Hari ini masih turun 4,48% ya, cukup besar untuk sekelas saham big cap, market cap besar, saham blue chip. Penurunannya pun juga ada volume hari ini. Bahkan sampai open gap ya. Kemarin low-nya 5.000, hari ini high-nya 4.950. Jadi hari ini ada gap dan dia turun dengan volume yang sangat besar. Pas hari ini berhenti di support dan bukan karena ARB ya. Jadi dia tepat berhenti di 4.800 itu karena berhenti di support dan belum ARB. Kalau misalkan hari ini ARB di 4.800 sih saya kayak masih 50-50 ya. Cuman mungkin bisa aja dia mau bikin divergent
Seperti itu. Nah, ini pun juga sebenarnya udah ada divergen yang lebih kuat lagi ya untuk Unilever ini. Yang artinya tren itu semakin melemah. Cuman kalau dari sisi akumulasi atau pergerakan asingnya sih bagus. Tapi kalau dari akumulasinya masih disembunyiin sama si Bandaria seperti itu. Dan jelas Unilever ini masih saham downtrend. Karena mau dilihat dari apapun juga, dia ini masih downtrend. Mau dari garis trend, mau dari garis moving average 200, moving average 20, EMA 50, semuanya masih jelas ini Unilever saham downtrend. Jadi sesuatu yang wajar. Tapi itu tadi saya sudah melihat ada divergen lagi, di mana indikator ke atas, kalau misalkan dia ada tekuan ya, ada candle konfirmasi, dia ketekuk, terus ini kan berarti dia ke atas RSI-nya. Sedangkan harga ke samping seperti itu. Itu artinya kan regular bullish divergent. Cuman ya kalau saya lihat sih hari ini bisa aja dia lempar barang, tapi tidak semuanya sih, lebih ke distribusi memang kalau hari ini. Tuh 50-50 untuk Unilever ini. Dan kalau menurut saya gunakan sekarang ini sebenarnya di support 4.800 ini. Kalau misalkan besok dia closing di 4.800 agak susah sih sebenarnya Unilever. Cuman mungkin bisa pakai low terakhir kemarin ya. Ini low-nya 4725, 4.700 sorry. Jadi mungkin kalau teman-teman mau cari toleransi ya bisa sampai sana seperti itu. Dan ya sebenarnya dikit lagi targetnya si Unilever ini dari patternnya dia ya. Ini dulu saya pernah menganalisa Unilever ini kan dia bikin inverted head and shoulder yang sangat besar. Ini shoulder kiri, ini head and shoulder sorry, bukan IHNS ya. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Dan target penurunannya itu sampai ke sini sekitar 4.100 pas ke support juga. Tapi apakah benar-benar bisa sampai sana? Saya nggak tahu juga. Yang pasti untuk saat ini untuk hari ini candle penurunannya sebenarnya kurang oke karena volume besar. Cuman yang saya udah mendingan di Unilever ini dia sudah divergen. Artinya tren itu semakin melemah. Tinggal dibutuhkan konfirmasi untuk rebound. Nanti tinggal reboundnya dead cat bounce atau tanda-tanda pembalikan arah, kita lihat aja seperti itu. Untuk support terdekat ini 4.800, untuk resistennya 5.200. Semoga aja ya, semoga Unilever ini mau bikin base antara itu tadi. Karena setelah dia downtrend, ini kan dia geraknya ke samping ya. Semoga dia nggak bikin low baru. Jadi dia ke samping aja 4.800, 5.200 dia konsolidasi, terus diakumulasi, dan nanti breakout ke atas. Semoga seperti itu alurnya. Tapi kalau misalkan dia breakout 4.800 bahkan sampai jebol 4.700, lebih baik keluar dulu karena ini juga sebenarnya ada di support ya. Oh ini nih supportnya di area 4.600. Jadi kalau misalkan nanti Unilever jebol 4.700, mungkin targetnya sampai ke 4.600 nih. Kita pakai support di tahun 2013 ini ya, area 4.625 sampai 4.650 seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja, dan memang jujur susah ya untuk trading di saham downtrend itu seperti itu. Dan kalau dari katalis memang agak susah sih Unilever ini karena dia harusnya sudah matang gitu, walaupun fundamental bagus, sektor bagus, tapi harusnya Unilever ini sudah matang. Kecuali ya ada campaign baru sehari mandi 3 kali ya, itu bakalan bisa mendongkrak dari potensinya atau peluangnya Unilever. Cuman kalau sekarang kan ya udah tinggal menjual produk, apalagi Indonesia pun juga mungkin banyak orang-orang yang segmennya tuh lebih tidak premium. Jadi misalkan kayak ibaratkan beli sabun Lifebuoy harga 10.000 misalkan ya, atau 5.000 lah, sabun Lifebuoy 5.000, tapi ternyata ada sabun second liner, sabun ABCD yang harganya 3.000. Lebih milih yang 3.000 kan juga banyak juga kan masyarakat kita yang masih seperti itu tuh. Jadi ya itu juga satu yang wajar di bisnis kok. Dan mungkin saya tidak terlalu detail di fundamental atau katalis, walaupun saya juga anak ekonomi, tapi mungkin ahli saya bukan di sana ya. Saya lebih ke teknikal aja. Saya melihat ini selama dia bertahan di 4.800 atau 4.700 harusnya masih oke. Tapi kalau dia membuat low baru, mungkin bisa lihat di 4.600 sampai 4.500. 4.500 harusnya bagus sekali di sana. Karena itu target ternyata targetnya 4.100 teman-teman. Tuh ya. Ya dilihat aja di 4.600 nanti untuk Unilever ini. Seperti itu. Kalau kembali ke sini sama foreign flow-nya sebenarnya udah bagus. Artinya asing udah mulai masuk lagi, dan kita tahu Unilever ini bandarnya asing gitu. Tapi ya akumulasi itu belum pasti harga naik gitu. Malah misalkan gini lah, kita punya uang 10 juta. Kita mau beli saham ABCD gitu.
kan pasti lebih suka kalau average-nya lebih bawah kan. Misalkan ABCD itu harganya 1.100 gitu. Daripada 10 juta kita habisin ke 1.100, mending cicil aja 1.150%. Kalau turun ke 1.000, masukin 50%-nya atau 5 jutanya. Kan bakal lebih bagus average-nya kan. Seperti itu. Bandar pun juga sama, ketika dia akumulasi belum pasti saham tuh langsung dinaikkan, malah biasanya dibikin turun dulu atau sideways lama yang bikin retail nggak tertarik. Nanti ketika gudangnya sudah penuh, tinggal dikasih kode untuk breakout gitu aja. Tuh, jadi ya itulah makanya kenapa kadang saya bilang sahamnya udah didistribusi tapi sebenarnya masih aman selama trend belum patah, atau ini saham yang diakumulasi tapi belum terlihat breakout, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk Unilever. Lanjut kita coba cek ke Wika konstruksi yang kemarin udah rebound tapi sekarang turun lagi. Nanti coba kita cek WSKT ya, karena kalau Wika kemarin itu tanpa akumulasi, tapi kalau WSKT tanpa disertai dengan akumulasi. Jadi Wika turun kalau menurut saya lumayan banyak, 5,48% dengan volume yang ternyata besar untuk penurunan hari ini. Dari kemarin sih sebenarnya sudah ada tanda-tanda pembalikan arah untuk saham-saham konstruksi. Saya sebenarnya juga udah masukin watchlist untuk saham-saham konstruksi, tapi saya tunggu koreksinya dulu karena kemarin candlenya jelek, saham-saham konstruksi disertai dengan volume besar seperti itu. Jadi nanti tinggal kita lihat. Ini kan dia kan sedang swing low, artinya mencoba menuju untuk konfirmasi kedua. Ketika swing low-nya nanti dia membuat higher low, nah itu kan ada konfirmasi kedua, itu bakalan bagus untuk entry seperti itu. Cuman kalau menurut saya untuk penurunan hari ini masih kurang bagus ya. Ini ada distribusi besar banget untuk Wika, volume turunnya juga besar seperti itu. Sorry, artinya penurunan ini dikonfirmasi oleh volume. Untuk support terdekatnya Wika ini ada di sini sekitar 1025 sampai 1000. Besok dilihat aja ketika dia sampai ke sana apakah rebound atau tidak. Dan kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya, kita coba cari retracement-nya sampai kemana. Nah, nih pas ada di Fibonacci 0,618-nya juga. Hari ini sebenarnya juga ada rebound ya, low-nya dia 10.30, pas banget kena 0,618, rebound dikit. Dan kalau menurut saya ya, kalau misalkan ini skenario-nya saham-saham konstruksi ini, kalau misalkan mau jalan, harusnya besok Senin dia candle-nya hammer dan closing di 0,618 sampai 0,65 masing-masing dan membuat higher low. Seperti itu. Jadi kita lihat aja besok Senin. Masih cukup menarik kok kalau saya lihat waktu dia naik kemarin ya. Sekarang juga volumenya udah gede-gede, walaupun volume turunnya juga gede ya, yang artinya kurang bagus. Harusnya kalau misalkan kemarin volume naiknya besar, volume turunnya bagus, wah itu watchlist banget sih, tinggal ditunggu aja di angka yang bagus untuk entry. Seperti itu. Kalau masuk langkah lebih baik di itu tadi sekitar 1030 berarti sampai 1000. Itu bisa spare masuk di situ. Ini untuk Wika ya. Tuh, untuk target ada di sini. Pas resistennya dia area sini, dari sini 1125 sampai 1150 itu resistennya dia. Di sini dia mantul, di sini dia mantul juga. Bisa juga dia mau bikin cup and handle loh ya. Ini udah ada cup, ini calon handle yang dibuat, dan kalau kita masuk besok pas itu di 0,618. Tapi lihat dulu aja. Nah, ini WSKT sebenarnya nggak masuk. Untuk Wika ya, ada distribusi juga besar banget hari ini. Ini bandar volume turun, bandar movement turun, ya masih distribusi sih untuk Wika ini. Yang baru ada akumulasi tuh selain Wika kemarin kalau nggak salah, saya lupa itu di konten kemarin ya. Ini ya, AK ini jualan gede sekali seperti itu. Cuman bisa juga dia mindah barang, jadi kita harus tahu bandar ini ngapain. Ini walaupun WSKT nggak ada di net for buy, tapi coba kita cek WSKT selanjutnya. Karena ini kayak benchmarknya konstruksi mungkin ya. Wah, ternyata Wika doang yang turun. Dan kalau WSKT turunnya bagus. Nih, volumenya kecil. Saya nggak tahu Wika kenapa ya. Tapi kalau untuk si WSKT ini masih bagus. Lihat waktu naik volumenya besar, kemarin kena resist, koreksi volume lumayan, dan hari ini rebound, volumenya tapi kecil. Seperti itu. Mungkin lebih baik lihat besok Senin aja sih untuk saham-saham konstruksi ini. Untuk supportnya WSKT di dekat sini ya, sekitar 945 ini support harusnya kuat juga. Dan nggak tahu saya apakah dia bisa sampai ke 0,618-nya, karena harusnya di 945 bakal tertahan untuk WSKT ini. Seperti itu. Untuk target
reboundnya sebenarnya udah kena ya low sebelumnya di 945 ini. Ini kan dia kan terakhir divergent terus rebound, target rebound ya ke low sebelumnya ini di 945, tapi dia berhasil breakout tuh. Dan hari ini low-nya sampai 955, cukup deket sama supportnya. Tuh, kalau teman-teman masuk ke WSKT, kalau mau buy on weakness ya bisa tunggu di 945-an sampai 935. Seperti itu. Itu bakalan lebih oke. Kalau pakai Fibonacci dari swing terakhirnya sini ya berarti ya. 0,618 masih jauh sih 900, dan kalau saya kok nggak yakin dia bisa sampai sana karena bakal melewati banyak support itu tuh. Mungkin kalau misalkan mau amannya ya nyicil nanti koreksi saham-saham konstruksi bisa di 945 lalu 920 baru 900 seperti itu, tinggal dilihat aja. Ini juga kalau mau dilihat apa ya, kita imajinasional, bisa juga dia bikin double bottom kok WSKT ini. Ini bottom 1, ini bottom 2 dan sudah breakout dengan neckline di 920. Dan mungkin ya ini udah kena target sekalian. Nah, targetnya kan setinggi bottomnya. Nah, kemarin udah kena target double bottomnya dan belum di retest. Jadi mungkin ada potensi ke 920 juga. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat aja. Bahkan mungkin bisa juga dia ini mau bikin pattern continuation. Misalnya kita cek pakai 15 menit ya. Siapa tahu dia mau bikin penan, bisa juga. Nih, kayaknya sih lebih ke penan sih kalau menurut saya. Nah, ini. Dan kalau kita pakai yang ini, high-nya ini udah breakout WSKT ini. Seperti itu. Kita lihat aja nanti ke depannya. Kalau menurut saya bisa dipantau saham konstruksi yang kita tahu juga siklusnya saham konstruksi itu jalan kalau akhir tahun ya. Tuh, lihat dulu aja besok Senin seperti apa pergerakannya. Oke, itu untuk WSKT. Kita coba cek yang masuk ke yang hijau-hijau langsung aja ya. Nah, kita coba cek Antam deh. Seperti biasa, kita cek dulu komoditasnya, yaitu nikel. Oke, nikel cakep ternyata hari ini. Makanya ini Antam akumulasi besar, dia naik juga. Ini ya, tanggal 23 hari ini. Nikel bagus kalau menurut saya candlenya. Cuman closingnya aja masih kentang, ini belum breakout. Kalau bisa breakout high sini harusnya udah cakep banget sih. Cuman dia sempat menyentuh high-nya ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain, artinya sekarang nikel baru di resisten. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa breakout, ya bakalan koreksi lagi seperti itu. Cuman yang bagus adalah nikel ini sudah kembali uptrend. Makanya saham-saham nikel saya bilang juga sudah menarik. Masuk ke Antamnya, hari ini dia naik 1,95%, sempat sampai high 2670 dekat resisten ya, 2700, tapi masih belum dikasih breakout hari ini karena masih belum ada volume juga seperti itu. Yang masih menarik kalau menurut saya saham-saham nikel ini. Nanti saya bahas Antam sama Inco karena yang masuk di sini Antam sama Inco ya. Tuh. Kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness, kalau Antam ini ke sekitar 2560 sampai 2540 itu harusnya oke untuk buy di sana. Tapi kalau mau buy on breakout karena udah deket juga ya, udah 2620, belilah setelah dia breakout 2700. Lalu akan ada double bottom besar dengan target yang panjang. Seperti itu. Saya yakin bakalan jalan lagi dengan kenceng ya. Ingat masa-masa Antam ngebut nanti ketika Antam berhasil breakout 2700 dengan nikel yang bagus. Nikelnya pun juga konsisten dan tinggal tunggu pergerakan besar aja. Seperti itu. Nih, Antam ini juga diakumulasi terus. Saham-saham nikel semua sih pada diakumulasi terus. Dan kalau kita buka Antam, ini hari ini juga diakumulasi ya. Dia hijau-hijaunya juga lebih banyak akhir-akhir ini. Ketika konsol tuh dia ada yang nampung seperti itu. Bandar movementnya juga naik. Dan ya ini menarik. Saya cuma berpatokan lebih ke harga nikelnya aja. Tapi kalau tiba-tiba nikelnya ada bantingan, harus siap juga ada bantingan. Mungkin Senin bisa jalan sih. Yang pasti itu kalau misalkan Antam breakout 2700, nanti dia waktu koreksi ke 2700 bisa beli di sana. Itu bakalan oke untuk buy on breakout. Pasarnya juga udah mendukung kok untuk buy on breakout. Nggak kayak waktu konsol ya. Yang namanya buy on breakout tuh pasti gagal. Karena ya memang ketika kena resist nyungsep. Nggak breakout seperti itu. Lanjut kita ke temennya. Kita cek Inco yang terus diakumulasi juga. Semua saham nikel ini diakumulasi.
kelihatan ya, hijaunya lebih banyak. Terus juga bandar movementnya naik dan asingnya pun juga naik. Walaupun beritanya Tesla nggak jadi ke Indonesia, Elon Musk lebih milih Australia. Kalau menurut saya itu nggak masalah. Yang masalah adalah harga komoditasnya. Ketika harga komoditasnya naik terus, sahamnya mulai diakumulasi, ya udah siap-siap aja dengan party seperti itu. Dan saat ini saham-saham nikel baru pada deket sama resisten, makanya geraknya agak susah ya. Ini Inco juga deket resisten ya, area 5.600 sampai 5.500. Tuh, dia sekarang udah 5375. Alangkah lebih baik kalau menurut saya tunggu dia breakout sekalian. Kalau dia breakout 5600, kalau mau entry itu bakal lebih aman dan dia ada double bottom besar yang targetnya juga bakalan tinggi seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau buy on weakness, support terdekatnya di sini 5175. Tuh, setelah itu baru 5000 seperti itu. Itu untuk Inco. Hari ini netral, tapi kalau dilihat kemarin akumulasinya sudah kelihatan kok. Waktu dia konsol di bawah tuh ada yang nampung. Masih menarik kalau menurut saya untuk si Inco ini. Seperti itu. Lanjut, kita coba cek Arto yang masih menggila. Nggak tahu juga ini mau sampai mana ini. Kita coba cek nanti candle. Nah, kita coba cek candle monthly. Oke, monthly-nya ini udah tinggi banget sih sebenarnya untuk RSI-nya ya. Tapi belum divergen bagusnya. Artinya tren ini masih belum melemah sebenarnya untuk si Arto ini. Tapi ya kalau negatifnya dia sudah masuk area overbought seperti itu. Jadi ya perlu diwaspadai. Volume juga semakin mengecil, sesuatu yang wajar karena harga semakin tinggi itu semakin dikit yang mau transaksi. Tuh, kecuali nanti ketika ada distribusi, biasanya volume akan besar lagi, yaitu volume distribusinya. Nih, volumenya semakin mengecil ya. Tapi ini candle monthly. Tapi ya bentar lagi udah mau kelar sih, sekarang udah tanggal 23 seperti itu. Masuk ke candle daily, ini memang masih strong uptrend, belum patah juga trennya. Mau pakai apa-apa juga masih uptrend, mau pakai garis biasa, mau pakai moving average, ini masih saham uptrend. Dan RSI-nya pun juga belum divergen ya, kecuali nanti dia ada candle pembalikan arah, ini jelas divergen karena harga ke atas tapi indikator ke bawah. Cuman belum akan terjadi sampai adanya tekuan. Tuh, nanti kalau misalkan ada tekuan, nah itu siap-siap untuk koreksinya Arto kalau ada bearish divergent. Seperti itu. Ini juga dia juga masih belum jalan juga ya. Artinya sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Kalau misalkan dia mau jalan, spare-nya masih panjang. Tapi kalau misalkan kalau dia mau koreksi, bakalan terjadi divergent. Seperti itu. Tinggal tunggu aja nanti kira-kira bagaimana. Yang pasti dia ini kemarin udah breakout 15.000. Waktu di sini ya, dia breakout 15.000, retest 2 hari dan akhirnya rebound. Dan untuk support terdekat sekarang kalau menurut saya 15.000. Seperti itu. Cukup menarik dan harusnya kalau saham kayak gini udah mainnya trend following aja karena masih terus membuat higher high. Tinggal selama dia belum patah trend, hold terus aja nggak apa Arto. Kalau masuk silahkan cari support, pakai money management yang bagus, sama stop loss jangan lupa. Tapi harusnya ketika rally panjang kayak gini, putar baliknya itu nggak kayak saham gorengan yang langsung ARB 7 hari 7 malam gitu, nggak, karena bandar juga butuh waktu untuk distribusi. Jadi nanti biasanya akan ada pattern pembalikan arah. Misalkan dia mulai bikin double top, nah ya udah siap-siap keluar. Misalkan dia bikin head and shoulder, siap-siap keluar. Triple top, inverted cup and handle, lah itu siap-siap keluar. Seperti itu. Tapi harusnya nanti ketika koreksinya Arto itu tidak akan seperti saham gorengan yang ARB 7 hari 7 malam. Karena dia bobotnya berat, market cap-nya berat, masuknya akumulasinya butuh lama, keluarnya distribusinya juga butuh lama. Seperti itu. Itu untuk Arto. Lanjut kita coba cek yang merah-merah, karena hari ini IHSG juga merah ya. MPPA masih koreksi, tapi nggak kita cek. Vika tadi udah, Unilever udah, MLPL juga koreksi. Kita coba cek, ini ada Adaro sih, coba kayak menarik ini Adaro karena kemarin habis hijau kuat ya. Kita lihat koreksinya hari ini. Nah, ini yang saya maksud dengan koreksi yang bagus. Kenapa? Karena waktu volume naik, volumenya besar, candle naik, volumenya besar, candle turun, volumenya kecil. Ini masih sehat kalau menurut saya penurunan batubara hari ini. Malah bahkan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk buy. Dan kelihatan dia ini ke supportnya lagi ya, walaupun belum sampai support. Sudah sih,
low-nya hari ini sampai support 1295. Ini high-nya kemarin 1300. Area 1300 supportnya Adro. Ini dia juga bisa bikin double bottom di sini, kecil nih ya. Bottom 1, bottom 2. Seperti itu. Makanya hari ini dia rebound dari 1300. Jadi kayak ya ini saham-saham arahnya ke atas karena ketika kena support dia nggak jebol tapi rebound. Koreksinya pun juga volumenya kecil. Dan untuk dari katalis saham batu bara ini masih bagus sekali. Seperti itu. Saya kayak apa ya? Ya mungkin saya saran lah ke teman-teman lah, pegang aja salah satu yang mana gitu, nanti diemin aja sampai akhir tahun atau kalau nggak tahun depan gitu loh. Kalau punya uang nganggur, nggak tahu mau buat beli apa, punya kegiatan yang nggak bisa trading, udah itu aja, beli saham batu bara. Harusnya tahun depan harga batu bara sudah tidak di sini lagi, dan kalau kita beli di sini nanti average kita bakal bagus, nanti dividennya dia besar-besar dan ya itulah cakep. Kenapa kalau dividennya besar lagi? Karena harga batu bara tinggi, dia pasti bakal pendapatannya meningkat dan dividennya bisa besar-besar lagi. Seperti itu. Ini juga masih dekat support ya, dia closing di 1305, masih menarik untuk buy kalau menurut saya si Adaro ini. Seperti itu. Saham-saham coal lain juga koreksinya pada sehat kok. 1300 ini area buy-nya Adaro kalau mau masuk buy on weakness. Kalau buy on breakout ya tunggu breakout high sini 1340. Kalau enggak sekalian tunggu dia setelah breakout 1400 ini. Itu bakalan cakep juga seperti itu. Yang penting sama batasi resiko. Cuman hari ini ada distribusi ya, big distribusi. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasi kemarin atau kita tarik lebih panjang lagi, lebih banyak akumulasinya. Seperti itu. Menarik saham batu bara ini. Tinggal pilih salah satu aja. Kalau suka capital gain bisa masuk ke Doit atau ke Indi, tapi kalau suka dividen bisa masuk ke Adaro, ITMG, PTBA. Tuh, tinggal disesuaikan aja sama teman-teman. Nih. Harusnya bagus sih saham batu bara ini. Dan kemarin sudah kodenya sudah keluar, ada breakout dengan volume besar seperti itu. Coba kita cek yang hijau-hijau hari ini karena sepertinya cukup banyak yang menarik. ABA masih naik tinggi banget ya, cuman ini sudah ya karena kemarin habis breakout resisten. Kita coba cek Agro. Agro yang masih naik 8%. Senang ya ngecek yang hijau-hijau ini. Nggak kayak waktu yang dijualin asing atau yang merah-merah. Nih ya, Agro naik 8% dan ada akumulasi juga hari ini. Kemarin saya bilang kalau mau masuk deket-deket garis trennya ini aja. Itu sekitar 2180 dan ternyata ya pas banget reboundnya kemarin. Sekitar 2180 sampai 2200. Kenapa dia koreksi? Karena divergennya terkonfirmasi. Nih, saya bikin baru aja. Ini kan harga turun ya. Harga turun tapi indikator turun tapi harga ke atas. Lalu setelah adanya candle konfirmasi untuk pembalikan arah atau tekuan di sini, akhirnya dia koreksi. Target koreksinya ya ke resisten sebelumnya, artinya support terdekatnya dia. Seperti itu. Dan pas hari ini dia masih rebound. Agro ini masih bagus kalau menurut saya. Sampai kapan? Sampai trennya patah. Tuh, ini kan saya bikin garis ya. Teman-teman juga bisa bikin garis atau misalkan pakai garis moving average juga bisa juga. Yang pasti saham uptrend tuh masih saham bagus. Tuh, tinggal kita lihat nanti ketika dia bikin divergen besar, itu baru siap-siap untuk keluar. Atau kalau enggak, waktu dia patah trend. Untuk target saya nggak tahu juga ini bisa sampai mana ya saham ini. Karena dia all time high juga. Dan yaudah sky is the limit ketika dia breakout all time high. Nggak ada resisten di atas, selama masih dibeli ya harga bakal naik. Cuman ya mungkin tanda-tanda koreksi sudah mulai kelihatan ya. Ini volumenya mulai mengecil, terus juga MACD-nya mau dead cross. Terus habis itu juga udah ada divergen juga. Dan tapi masih oke sih. Kalau saya lebih view optimis untuk si Agro ini dibandingkan pesimisnya tadi ya. Yang penting batasi resiko selama dia masih belum jebol tren. Nah itu hold terus aja. Kalau udah punya barang di bawah gimana mas? Enaknya tinggal pasang trailing stop. Trailing stop tuh gimana sih yang bagus? Bikin aja kayak stop loss, taruh di support, tapi jangan di support pas, tapi taruh beberapa persen di bawah support. Karena kalau misalkan kita naruh trailing stop atau stop loss di support, yang terjadi ya sahamnya turun ke support, kita kena stop loss, habis itu rebound. Tuh kayak gitu. Jadi makanya kita harus beli di support dan stop loss di bawah support. Biar kalau kita kena stop loss itu dalam keadaan saham breakdown seperti itu. Untuk support terdekat sebenarnya sini sekarang 2290 atau area 2300.
Lalu setelah itu ada di sekitar 2200 supportnya dia. Jadi mungkin kalau teman-teman udah punya barang di bawah ya, pasang aja trailing stop di bawah 2300. Ya misalkan 2250 kayak atau 2% di bawah 2300 kayak, itu biar aman gitu. Jadi ketika dia koreksi lagi ke 2300, kita nggak kena stop loss kalau misalkan dia mau rebound seperti itu. Tapi kalau dia jebol 2300, nah kita TP dulu. Tinggal dia ke support mana baru masuk lagi seperti itu. Tinggal hold aja sih. Ini masih strong uptrend, trennya masih bagus juga dan sehat harusnya. Tuh, ini juga saham yang anaknya Bank BRI lah, beda kalau menurut saya sama bank-bank digital lain seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut kita coba cek AGI yang hari ini, kalau menurut saya cakep AGI ini. Nah, AGI ini hari ini closing di 1740 dengan volume yang lumayan juga dan naik 8,41%. Dia kalau menurut saya sih harusnya ya sudah breakout resisten. Karena resistennya AGI, ini kalau kita lihat dari waktu dia bantingan kemarin ya, itu di sekitar sini. Sekitar 1650 sampai area 1700 pas. Cuman kalau kita lihat ke atas lagi, di sini ada gap. Yang artinya gap ini bisa jadi support maupun resisten. Dan makanya spare-nya AGI ini untuk resistennya itu sekitar 1700 sampai nutup gap ini, alias low-nya 1730. Tuh, itu resistennya AGI. Dan hari ini AGI berhasil closing di 1740. Artinya bahkan 1730 sudah dia tembus. Seperti itu. Untuk breakout-nya jelas, kalau menurut saya sudah breakout. Ada volume bagus juga. Cuman konfirmasinya belum. Konfirmasinya kapan? Nanti ketika dia bikin swing low. Kalau misalkan dia bikin swing low dan bisa bertahan di atas yang sebelumnya resisten, alias resisten become support, atau nanti dia rebound dari 1700, nah itu baru aman. Cuman nggak tahu juga apakah besok dia arahnya ke bawah atau lanjut ke atas, kita belum tahu seperti itu. Yang pasti supportnya untuk sekarang ya, kalau menurut saya 1700 sudah menjadi supportnya AGI. Dan kalau menurut saya dilihat dari volume, akumulasi dan lain sebagainya, harusnya AGI lanjut naik. Dia juga barusan breakout divergennya dia cukup bagus ini. MACD-nya juga masih oke, barusan golden cross lagi, histogramnya juga masih naik, dan saya juga dapat info kalau AGI ini mau RUPS ya. Nanti kita lihat aja, pasti banyak info di sana, apakah pendapatannya naik dan lain sebagainya, itu bisa jadi katalis untuk AGI. Cuman teman-teman harus siap-siap juga dengan siklusnya saham ya. Ketika nanti misalkan ya, ini kan AGI kan yang kita tahu kan gas oksigen itu kan baru dibutuhkan banget, yang produknya AGI itu pasti bakal berdampak ke pendapatannya AGI. Cuman nanti ketika berita-berita sudah mulai keluar, retail itu namanya siklus public awareness kalau nggak salah, pokoknya awareness gitu, publik tuh mulai tahu gitu, mulai di blow up, artinya bandar udah dapat lawan jualan. Nah setelah itu yang terjadi apa, harga bakal di markup dulu, tetap di markup biar retail tetap tertarik, tapi disertai dengan distribusi. Nah itu nanti kalau misalkan benar seperti itu dan dia mulai terjadi pelemahan, ada pattern pembalikan arah, lebih baik exit aja. Cuman kalau sekarang harusnya kalau teman-teman masuk di 1700 bakalan udah jadi support dan masih menarik. Untuk target mungkin dia ke resisten selanjutnya ya di sekitar sini 1830 ini. Sebelumnya area ini kan resisten dari 1820 sampai sekitar 1850. Target selanjutnya kalau menurut saya ke sana. Kalau misalkan bisa breakout lagi, ya udah targetnya all time high ini sekitar 2100 sampai 2000 itu target selanjutnya. Dan kalau misalkan bisa breakout, ya udah perjalanan jauh harusnya seperti itu. Kita lihat aja, ini juga sahamnya Pak Sandi, grup Saratoga ya, Sandiaga Uno. Harusnya sih partinya masih oke. Sepertinya ya, tapi kita lihat aja besok. Yang penting batasi resiko, dan perlu diingat ini udah lumayan tinggi, jadi jangan masuk tanpa stop loss. Kalau misalkan masuklah di support. Kalau misalkan supportnya terdekat 1700, masuk area 1700 dan pasang stop loss di bawah supportnya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volume, akumulasi dan lain sebagainya, harusnya masih menarik AGI ini. Dan hari ini yang borong si PD, cuman kalau menurut saya PD-nya bukan PD pada umumnya seperti itu. PD bagus lah, ini juga kelihatan ya, dia udah breakout resist semua, bahkan udah menutup gap juga. Itulah mungkin definisi dari 9 dari 10 gap tuh pasti tertutup seperti itu. Kita lihat aja apakah dia bisa ke target selanjutnya. Yang penting batasi resikonya. Kalau misalkan teman-teman punya barang di atas atau nyangkut di atas dan
sudah tidak masalah, yang kemarin nyangkut ya, itu bisa mulai cicil-cicil aja dulu kalau nanti dalam perjalanan dia ke 1850. Tapi kalau misalkan teman-teman baru masuk, bisa masuk di supportnya 1700 dan ikut swing high-nya. Cuman harusnya karena dia hari ini breakout, targetnya sudah berubah dan targetnya masih lumayan bagus. Tinggal kita lihat aja. RSI juga masih belum sampai overbought, masih dia juga masih oke, belum ada divergent harusnya. Seperti itu. Itu untuk AGI. Lanjut kita coba cek DMMX masih sama analisa saya sama kayak kemarin-kemarin, bisa dicek aja. TINS kemarin sudah kita cek ya. Nah, ini kita coba cek friend aja terakhir. Nah, ini friend ini mulai berbalik arah setelah kemarin dia ada impulsif, pergerakan yang tinggi disertai dengan volume yang besar. Nah, setelah itu akhirnya dia kena resisten di 135 ini. Area 135 ini kan resistennya cukup kuat nih karena area konsol ya, bukan resisten biasa. 135 ini waktu dia di sini nih 2020. Dan akhirnya dia koreksi sampai ke 103. Sebenarnya koreksinya tanggung sih. Kalau misalkan dia sampai sini 87 ya bisa retest supportnya, tapi ya jauh juga sih kalau sampai 87. Yang pasti dia koreksi sampai 103, mungkin bisa juga itu pakai Fibonacci ya. Mungkin sampai Fibonacci berapa? Nah, dia sampai Fibonacci 0,5 ternyata udah lumayan koreksinya sampai Fibonacci 0,5. Dan setelah itu dia rebound. Untuk sekarang dia dari dekat resisten, dan ini kalau saya lihat ya, sepertinya ada semacam ascending triangle atau mungkin cup and handle, tapi di candle kecil. Nih. Arahnya dia sudah ke atas ya untuk si friend ini. Setelah dia rebound kemarin. Dan sudah dekat dengan area resisten breakout-nya. Nih, 118 sampai 120. Ini kalau misalkan dia breakout 120 harusnya lumayan sih naiknya. Nah, dia mungkin bisa sampai sekitar sini. 133 pas sampai resistennya lagi. Dengan catatan 120-nya breakout seperti itu. Cukup menarik, bisa dipantau. Tapi karena sekarang posisinya udah di 118, jadi lebih baik tunggu dia breakout sekalian. Ini juga bisa kelihatan cup handle juga ya. Ini cup, ini handle-nya dia. Volumenya pun juga lumayan. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil-kecil. Ini koreksi yang bagus. Dan dia juga ada potensi golden cross. Artinya tren bakal menguat lagi, histogramnya udah menguat. Masih di mau golden cross, RSI juga mengarah ke atas. Masih oke kalau menurut saya untuk friend ini. Kalau mau masuk bisa di dekat 120 setelah dia breakout ya. Tapi kalau misalkan mau buy on weakness, support terdekat ada di sini. Sekitar 115. Seperti itu. Oke. Oh, belum yang sini ya. Kalau hari ini belum ada akumulasi, cenderung netral, dan akhir-akhir ini lebih terlihat distribusi ya. Jadi mungkin udah fase distribusi, nggak tahu juga. Tapi dia sebelumnya diakumulasi, cuman sekarang sudah mulai masuk distribusi. Seperti itu. Bandar movementnya juga udah mulai turun, tapi asingnya masih naik. Yang penting batasi resiko aja. Ini juga masih sama uptrend ya. Dia di atas MA 200, terus juga di atas MA 50, di atas MA 20. Harusnya trennya bagus. Yang pasti tuh kalau breakout 120 target ini 123 juga ada resisten ternyata ya. 123. Mungkin lebih baik tunggu breakout itulah. Target sini 136 high-nya sebelumnya ini 133 sampai 136. Kalau bisa breakout baru cakep lagi seperti itu. Ini mungkin juga dia falling wedge bisa ya. Bukan falling wedge sih, ini flag harusnya, bullish flag. Dan sudah breakout. Breakoutnya yang candle ini. Tanggal 15 Juli ini. Ini saya hilangin dulu biar nggak bingung. Nah, ini kan dia falling wedge. Terus di sini dia breakout, rebound, breakout, retest. Nah, tinggal jalan ke atas ini. Yang pasti tuh kalau misalnya breakout 120 harusnya oke untuk friend ini. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.